Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini jadi sesuai dengan kita akan mencicipi dari kualitas kita malam ini. Mari kita berdoa atas nikmat rahmat dan kepahaman dari kita. Berdoa silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Profesi dan ilmu, wasirna fama dirahmatika ya Rahman. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ini dulu, cek sinyal dulu apakah suara saya terdengar cukup jelas. Mohon konfirmasi dulu apakah suara saya sudah aman ya, jelas. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini gantinya untuk besok pagi ya. Jadi besok pagi itu karena ada pertemuan dengan Pak Bupati, jadi tidak ada daily reflection ya. Tapi kita ganti malam ini saja, biar nggak ngutang gitu ya. Karena masih banyak utang yang lain yang harus diselesaikan. Oke, malam ini kita lanjut ke refleksi yang ke-11 ya. Refleksi yang ke-11, dan sebelum mulai, mohon doa dulu kepada teman-teman agar pertemuan besok itu menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi karunia besar bagi masyarakat Kota Muna, lebih tepatnya bagi suku Muna gitu ya. Karena semoga ini membawa perubahan besar bagi kampung saya sendiri. Ya, pada akhirnya ini kemudian teman-teman bisa lihat, kok bisa ya ngurus kota gitulah kira-kira. Kok bisa ya bupatinya mau ngobrol untuk membahas kota? Ya bisa aja. Bisa aja. Ya teman-teman bisa, kok dia naik terus ya, ngurus komunitas, sekarang ngurus kota ya kan? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Dan semua orang mesti begitu. Semua orang mesti begitu. Karena apa ya? Kalau kamu punya sesuatu yang bernilai ilahiyah gitu, maka semua orang itu membutuhkan itu gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita kan di sini apa? Ilmu tuh kalau satu orang bisa berarti semuanya bisa. Jadi tidak tergantung kepada ketokohan seseorang, tapi pada diri masing-masing gitu. Saya kira gitu. Jadi belajar kesadaran ini bukan hanya urusan surga. Enggak, kita mulai surga di dunia, itu kebudayaan, kita urus. Kita urus. Kalau di kampung tuh gini. Kalau di kampung tuh ada filosofis. Bahwa kalau kamu itu, kalau dirimu itu mengakar pada alam ketuhanan gitu ya. Kalau aku itu mengakar pada alam ketuhanan. Ketuhanan, maka kehadiranmu di dunia itu, kalau bahasa Munanya itu dia koinaha gitu ya. Koinaha itu signature. Jadi kehadiranmu di dunia itu untuk memperjelas signature dirinya di alam tampak. Karena kehadiran dirinya di alam tampak ini gelap, samar. Maka kehadiranmu itu di dunia untuk
memperjelas signature kehadirannya. Itu toh. Jadi kamu bikin rumah itu rumah sebagai signature kehadirannya. Koinaha kalau bahasa Manado. Koinaha gitu. Sidik jarinya gitu. Bayangin kalau kamu hadir di dunia ditenagai oleh motivasi untuk membuat signature kehadirannya. Kayak apa coba? Kayak apa indahnya gitu kan. Jadi kalau koinaha itu signature, sidik jari. Untuk memperjelas sidik jarinya, kira-kira gitu. Bisa nangkap nggak? Bisa nangkap ya? Jadi kamu di sini ini hadir ke dunia ini bukan untuk pergi bekerja dari jam 8 sampai jam 5 hanya demi gaji, tetapi kamu hadir di dunia ini untuk kerja 24 jam demi memperjelas signature kehadirannya. 24 jam kamu bekerja, lebih keras lagi, tapi karena motifmu itu demi signature kehadirannya, maka kamu akan selalu joy gitu. Signature kehadirannya itu di mana? Ya, pertama pada diri dulu kan. Pada diri dulu. Nah, ini kita pakai model ini. Kita pakai model yang signature kehadirannya itu dari sini, 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 sini. Besok kita di sini. Sebentar lagi nih, biar ada wacana signature kehadirannya itu pada negara gitu. Biar ada wacana itu. Ya kan? Biar ada wacana seperti itu. Jadi kalau sudah kita berbicara dalam makna, dalam motif signature kehadirannya, itu seluruh formalitas itu tidak penting-penting amat. Tapi bukan berarti ya harus dibuang, tapi nggak penting lagi. Karena dirimu sepenuhnya hadir di bumi itu dalam rangka untuk memperlihatkan signature kehadirannya di alam manusia. Karena kehadirannya di alam tampak ini gelap, tidak bisa ditangkap. Nah, kamu yang memperjelasnya. Di level keluarga, jangan dikit-dikit cerai, jangan. Itu signature siapa itu kan? Kalau ada masalah, ya dibenahi, baru peragakan signature kehadirannya. Bisnis juga, jangan dikit-dikit tutup, PHK, jangan. Jangan, rubah saja motifnya. Oke, itu ya. Nah, itu poinnya, agenda besok tuh gitu, kira-kira. Mohon doa gitu ya. Biar bisa PCI berpartisipasi menggarap kota. Di Indonesia ada 500-an kota. Ya, berarti PCI siap bekerja sama dengan 500 bupati wali kota. Kan gitu. Oke, kita lanjut ya ke program kita. Ya, tapi malam ini mohon doanya gitu ya sampai besok. Forgiveness is, jadi pengampunan itu adalah metode ya, metode utama yang sangat penting. Terutama bila dipadukan dengan kesediaan untuk rendah hati, humility, dan menerima kesalahan manusia serta kerentanan terhadap kesalahan itu. Jadi kesalahan itu memenjarakan gitu. Prinsipnya itu. Jadi kesalahan itu memenjarakan atau menghukum dirimu sendiri. Saya kira ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa dosa itu, kamu bukan dihukum oleh Tuhan karena berdosa,
tetapi kamu dihukum oleh dosa itu sendiri. Pernah kan dulu itu? Ayo ingat, buku apa dulu itu yang kita pernah bahas bahwa Tuhan tidak menghukum kita karena dosa, tetapi dosa itu sendirilah yang menghukum dirimu. Apa namanya itu? Buku apa? Buku Breaking the Habit. Nah, siapa lagi yang belum punya? Ya, ada. Siapa yang belum punya buku Breaking the Habit? Itu juga tambahan lah. Bukan buku wajib pendasaran, tapi itu untuk tambahan untuk memperkaya kosakata. Gitu ya. Jadi, kesalahan itu langsung menghukum diri kita sendiri gitu. Nggak perlu nanti, langsung itu. Langsung. Lalu kita kemudian kan, kita mengatakan ini hukuman dari Tuhan. Ya memang nature-nya begitu. Nature-nya begitu. Nah, forgiveness itu lebih kepada kemampuan untuk membebaskan diri dari penjara kesalahan itu gitu. Karena kenapa? Kalau diri itu sudah dikuasai kesalahan, maka diri itu akan terus memperagakan nature kesalahan gitu. Itulah kira-kira maksudnya gitu ya. Jadi ya kesalahan itu kita mesti harus melampaui kesalahan itu. Makanya menerapkan hukuman terhadap kesalahan itu ya itu kontraproduktif ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi pengampunan itu artinya mampu membebaskan diri dari hukuman oleh kesalahan itu. Kira-kira gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Dari niat spiritual, penyerahan pilihan egois mungkin tampak seperti sebuah pengorbanan. Jadi dari niat spiritual itu kita menyerahkan opsi egois ini. Opsi egoistik itu tampak sebagai sebuah pengorbanan. Tetapi ketika direkontekstualisasi kembali, hal itu terungkap sebagai anugerah yang tersembunyi. Kadang-kadang tuh gini, kita tidak mau membebaskan diri dari penjara kesalahan tuh gara-gara hanya kita berpikir tuh, ya saya sudah terlanjur basah, ya mandi sekalian. Gitu. Ya kan? Ya mandi sekalian. Itu kemudian tambah berat hukumannya tuh. Tambah berat. Jadi makanya perlu ada kerendahan hati bahwa ya kesalahan itu kalau sudah terjadi ya itu harus diterima sebagai proses belajar. Kesalahan itu berguna. Dengan begitu kamu tidak memenjarakan dirimu dengan kuat dalam nature kesalahan. Lalu nanti pikiranmu nanti dipenjarakan juga oleh pikiranmu bahwa ya ini kalau saya cepat-cepat melampauinya nanti saya tuman. Enggak, justru kamu akan mengulangi kesalahan itu kalau kamu tidak membebaskan dirimu dari kesalahan itu gitu. Itu ya. Jadi ya kecenderungan kita kan memperlama penjara diri dalam kesalahan itu dengan alasan ya biar biar tuman lah, biar apalah banyak kan. Tetapi itu justru semakin lama di situ
Semakin lama terpenjara dalam kesalahan, itu kamu semakin nyaman. Semakin nyaman, akhirnya kepingin diulangi. Seperti itu. Jadi menyerahkan konteks egois. Mungkin gitu ya kalimatnya yang bagus. Menyerahkan konteks egois dan memilih konteks ketuhanan gitu ya. Ini adalah pilihan yang bijak gitu. Jadi dipasrahkan saja konteks egois itu yang yang selalu melihat kesalahan itu sebagai alasan untuk menghukum diri. Ya kan? Seperti itu. Kesalahan. Jadi kalau konteks egois itu kesalahan itu alasan untuk menderita. Seperti itu. Maka kemudian tuh sikapi kesalahan itu dengan konteks ketuhanan gitu. Kayak Adam kan. Adam tuh sudah ketika dia terpenjara oleh kesalahan, maka Adam tuh mengalami dolamna anfusana. Dia mendolimi dirinya sendiri. Itu kesalahan, sebuah kesalahan, kemudian menghasilkan pengdoliman terhadap diri sendiri. Nanti diri sendiri di keluarga, suami kena, anak kena. Di bisnis, manajer kena, supervisor kena. Di negara, terus semua kena itu. Dolamna anfusana. Makanya jangan jangan lama-lama terjebak di dalam konteks egois, karena kalau terjebak di situ berbuat salah, dia tidak mau keluar gitu. Tidak mau keluar. Itu bahayanya. Saya kira itu dulu ya untuk malam ini. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Besok kita stop dulu. Insya Allah kita ketemu. Itu aja informasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.